Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurkholis dari PT Wahana Rizky Gumilang, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait ringkasan materi yang saya peroleh saat mengikuti workshop dengan tema upgrade dari manajer biasa menjadi leader yang hebat. Di mana seorang manajer itu harus memiliki skill seorang manajer, di antara lain yaitu satu, bisa membuat tim building, yaitu tujuannya kenapa harus dibentuk tim building, karena untuk meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dalam sebuah tim. Yang kedua itu provide feedback. Seorang manajer harus bisa memberikan umpan balik, adalah menyampaikan informasi atau tanggapan tentang hasil atau kinerja seseorang, misal memberikan teguran atau memberikan koreksi dengan menghindari penilaian yang bersifat menghakimin. Yang ketiga, waktu, di mana seorang manajer harus bisa memanajemen waktu yang baik untuk memprioritaskan tugas, membuat keputusan yang tepat dan mengarahkan tim menuju kesuksesan. Yang keempat, mampu mendelegasikan tugas kepada anggota tim dengan memberikan instruksi yang jelas dan memastikan tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Yang kelima, mindset, di mana seorang manajer harus bisa berpikir memahami seseorang dan mampu merespon situasi yang akhirnya dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang. Di mana mindset seorang manajer itu yaitu mindset dan transformasi seorang excellent manager dengan mempelajari perbedaannya dari supervisor biasa dengan pemimpin sejati, di mana seorang manajer diajak bisa mengupgrade cara berpikir dari operasional menjadi strategis. Framework manager memiliki 6 pilar kompetensi seorang manajer hebat, yaitu 1. Mampu melakukan komunikasi, mampu membangun hubungan baik dengan anggota tim, mampu mengatur dan bertanggung jawab terhadap tim, mampu dan merencanakan berpikir strategis, serta mampu dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Seorang manajer harus bisa melakukan coaching, mendelegasikan dan memberikan feedback, di mana seorang pemimpin bukan hanya penyuluh, melainkan bisa melakukan komunikasi dengan tim, karena dengan komunikasi merupakan kunci untuk membangun tanggung jawab sehingga menimbulkan inisiatif seorang tim. Yang keempat, seorang pemimpin harus bisa mengenali karakter seorang tim dengan berbagai macam karakter dengan cara menggunakan DISC dan behavior mapping, sehingga dapat mengenali tipe orang dan cara pendekatan yang tepat agar tidak bentrok karakter tapi justru saling melengkapi dalam sebuah tim. Di sini seorang manajer dituntut untuk memiliki pola pikir yang berbeda dengan karyawan pada umumnya. Seorang manajer harus memiliki pola pikir yaitu reflektif, di mana bisa berpikir secara mendalam tentang suatu informasi, tindakan maupun ide. Yang kedua, analitik, memahami pola historis demi memperkirakan kinerja bisnis pada masa yang akan datang. Yang ketiga, strategik. Seorang manajer harus memiliki rencana atau tindakan yang disusun secara sistematik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang keempat, action oriented. Seorang yang memiliki kecenderungan untuk berorientasi pada tindakan nyata. Manajer sendiri memiliki arti, yaitu M itu mention clarity, di mana seorang manajer mampu menyampaikan arahan dengan jelas dan inspiratif. A. Accountability, di mana seorang manajer harus bisa membangun sistem tanggung jawab dan bukan menyalahkan bawahan. And nurturing talent, di mana seorang manajer harus pandai memetakan potensi dan membangun suatu tim. A. Adaptability, yaitu fleksibel, tahan tekanan, belajar dari krisis. G. Grow mindset, tidak gampang puas dengan hasil yang sudah tercapai, selalu mencari untuk bisa upgrade ke yang lebih baik. Action materi, yaitu menyulap rencana jadi hasil
tanpa perlu micromanage. Di sini saya mau menjelaskan juga terkait tugas seorang manajer hebat. Itu meliputin dari 1 harus ada plan, 2 organizing, 3 staffing, 4 guiding, 5 motivating, 6 allocating, 7 monitoring, yang ke-8 controlling, 9 information, dan yang 10 reporting. Di sini saya akan menjelaskan terkait plan. Seorang manajer harus bisa membuat plan, menetapkan tujuan, dan tunjukkan cara mencapai target, di mana atas planning tersebut kita harus bisa memperjelas tujuannya secara waktu untuk menghindari pemborosan waktu. Untuk time management skill-nya sendiri, yaitu kita bisa membuat draft, membuat prioritas. Yang ketiga, membagikan tugas besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, mengelompokkan tugas serupa, mantau kemajuan. Yang kedua, organizing, yaitu di mana kita menciptakan sistem yang mempermudah tim dalam mencapai target dengan cara mengatur dan memprioritaskan sesuatu yang urgent dan tidak urgent. Yang ketiga, staffing, yaitu bisa mengenali karakter dan menempatkan seseorang di posisi yang terbaik, yaitu dengan menggunakan DISC. Yang keempat, guiding, yaitu membimbing, di mana standarisasi dari guiding sendiri itu secara tidak langsung kita bisa melakukan dengan cara turun langsung ke lapangan serta memberikan arahan ke tim sambil kita memberikan koreksi atas kesalahan dengan melakukan empati. Yang kelima yaitu motivating, yaitu memberikan dorongan semangat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misal dalam suatu tim kita memberikan kesempatan untuk semua tim untuk bisa melakukan kesalahan tanpa menghakimin atas kesalahan tersebut, tetapi dengan kesalahan tersebut terjadi tanpa kita memberikan konsekuensi, tetapi dengan harapan atas kesalahan tersebut bisa menciptakan ruang di mana anggota tim itu merasa nyaman untuk mengambil resiko, belajar dari pengalaman, dan bisa melakukan dan bisa berkembang. Yang keenam, allocating, yaitu atur sumber daya secara tepat, di mana potensi kemauan seseorang untuk naik level bukan sekedar survive di posisi yang lebih tinggi atau lebih kompleks. Yang ketujuh, memonitoring, yaitu ukur progres secara nyata dan cek arah gerak tim ke target indikator potensi sederhana. Seberapa cepat dan fleksibel seorang belajar dari pengalaman dan beradaptasi, serta seorang dengan potensi tinggi biasanya punya rasa ingin berkembang tanpa harus didorong terus. Sadar akan kelebihan dan kekurangannya serta terbuka untuk dikoreksi. Yang ke-8 yaitu controlling, yaitu bisa menghadapi masalah langsung di lapangan dan bantu menyelesaikan dengan cara memonitoring, yaitu membaca data. Controlling langsung kita turun ke lapangan untuk melihat masalah tersebut. Yang ke-9, information, yaitu melakukan training, meeting, upgrade semua pihak dengan komunikasi yang jelas, terbuka, dengan menyusun KPI. Yang ke-10 yaitu reporting, di mana reporting ini tidak hanya sekedar menampilkan angka, tetapi rencana untuk perbaikan ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait ringkasan materi terkait workshop dengan tema upgrade dari manajer biasa menjadi seorang leader yang hebat. Mudah-mudahan ini bisa membawa saya untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.